Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Narsel Ardiansyah dari kelas 3 Y01. Karakteristik UX Design. UX Design dengan yang baik terdapat 4 karakteristik utama yang dapat mempengaruhi user experience. Keempat aspek ini menentukan apakah suatu produk dikatakan memiliki UX Design yang baik atau tidak, yaitu adalah yang pertama ada useful atau berguna, lalu ada usable, mudah digunakan, lalu enjoyable atau menyenangkan, lalu ada equitable atau adil. Nah, lalu di sini terdapat jenis-jenis karakteristik UX design. Itu terdapat di 7, yaitu ada clear, jelas, lalu ada concise, ringkas, lalu ada familiar, mudah dipahami, lalu responsif, lalu konsistensi atau konsisten, lalu ada atraktif, menarik, lalu ada efisiensi, efisien. Lalu di sini terdapat sitemap. Sitemap adalah suatu diagram hierarkis situs web atau suatu aplikasi yang akan didesain yang menunjukkan bagaimana halaman diprioritaskan atau ditautkan dan diberikan label seperti alur penggunaan, seperti detail alur. Nah, lalu di sini ada contoh sitemapnya. Sini lalu selanjutnya ada user requirement. User requirement adalah pernyataan umum tentang apa yang akan dikerjakan sistem atau kebutuhan pengguna yang ditulis dalam bahasa natural, tabel, dan diagram. Kebutuhan sistem dimaksudkan untuk mengkonsumsikan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Yaitu di sini untuk memahami secara lebih dalam user requirement adalah sebagai berikut. Pertama ada field research untuk melakukan wawancara dan observasi, lalu ada focus group discussion untuk diskusi secara berkelompok, lalu ada user modeling untuk menganalisis karakteristik dari key audience sebuah produk atau jasa, lalu ada information architecture analysis itu untuk mengevaluasi susunan informasi tentang produk, lalu ada task analysis itu untuk penyimpanan dan memprioritaskan task yang dilakukan oleh pengguna terhadap produk atau jasa. Lalu di sini ada persona. Persona itu adalah merupakan hasil produk dari wawancara dari user requirement dengan isi ada dalam persona, yaitu pertama itu terdapat biodata, lalu terdapat behavior, pain point, lalu needs and goals. Lalu selanjutnya ada card sorting. Card sorting merupakan suatu user requirement yang akan menghasilkan produk, yaitu berupa sitemap baru dengan ketentuan close itu atau kelompok yang ditentukan perancang, lalu open itu untuk kelompok yang ditentukan oleh pengguna. Nah, sini ada contoh card sorting dari aplikasi tiket kapal cari cek beli. Sini ada dapat dilihat pada layar yang di depan yang berwarnakan abu-abu itu yang dihilangkan karena tidak diperlukan. Oke, lalu lanjut masuk ke brainstorming. Brainstorming itu adalah suatu cara atau teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Dari Wikipedia mengartikan brainstorming sebagai curah pendapat di mana anggota kelompok berupaya mencari penyelesaian atas suatu masalah dengan mengumpulkan gagasan-gagasan yang ada secara spontan. Lalu ada user flow. Di sini user flow adalah serangkaian tugas atau langkah yang perlu pengguna lalui dari awal hingga akhir untuk dapat menjalankan suatu fungsi atau fitur.
User flow memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah komunikasi, lalu ada dokumentasi, lalu ada fokus pada user. Nah, di sini ada contoh user flow-nya dari tiket kapal cari cek beli. Ini dapat dilihat pertama dari start, lalu menuju ke menu home, lalu dari menu home menuju ke menu kapal feri, lalu dari menu kapal feri itu dilihat apakah tiket tersedia. Jika tiket tersedia maka akan masuk ke pembelian tiket, lalu proses transaksi. Jika tiket tidak tersedia maka akan menuju ke error yang akan dituju lagi ke menu kapal feri lagi. Lalu selanjutnya ada wireframe. Secara visual, wireframe merupakan kerangka atau sebuah blueprint yang berupa garis-garis bidang datar yang mewakili tata letak dari elemen-elemen antarmuka seperti gambar, menu, konten, tombol, link, form, karakter, dan lainnya. Lalu di sini terdapat tipe wireframe. Ini tipe wireframe-nya itu terdapat 3 tipe utama wireframe. Itu pertama adalah low fidelity, lalu kedua itu adalah mid fidelity, lalu ketiga adalah high fidelity. Perbedaan ketiga wireframe ini adalah detail informasi yang ditampilkan. Lalu untuk wireframe low fidelity itu merupakan representasi visual yang paling dasar. Lalu untuk mid fidelity itu menggunakannya untuk memiliki detail yang lebih baik dibandingkan dengan low fidelity. Lalu untuk high fidelity ini adalah tipe wireframe yang memiliki detail paling baik di antara kedua yang lainnya. Tipe ini didesain dengan pixel specific. Lalu di sini ada tahapan untuk membuat suatu prototipe yaitu adalah pengumpulan kebutuhan, lalu membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, lalu ada menggunakan sistem. Sekarang kita langsung masuk ke prototipe yang saya buat. Di sini dapat dilihat low fidelity yang saya buat ini seperti ini, masih berbentuk seperti blueprint dan hanya kotak-kotak, belum terdapat icon. Ya, di sini dapat dilihat terdapat high fidelity prototype yang telah saya buat. Dapat terlihat pada layar yang ada di depan. Lalu sini high fidelity. Di sini terdapat tampilan awal splash screen sebelum masuk ke program prototype-nya. Lalu di sini ada untuk login dengan memasukkan username dan password. Dapat menu home. Di sini terdapat 2 pemesanan tiket, yaitu tiket kapal dan pesawat. Lalu di sini ada form promo yang dapat dilihat menuju promo. Lalu di sini jika menekan klik tiket kapal maka akan masuk ke sini. Di sini untuk form pencarian tiket pada tiket kapal feri. Lalu jika menekan cari maka akan tampil gambar seperti yang ada di layar yang ini. Lalu jika menekan booking tiket maka akan masuk ke seperti ini. Lalu dari sini jika menekan tombol bayar maka akan masuk ke pembayaran berhasil seperti itu. Lalu jika menekan OK akan masuk ke proses untuk mendownload berkas.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari prototipe yang sudah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.